Cilegon dipengaruhi bahasa Melayu sejak mula. Itu mengapa di Cilegon menggunakan ape ure, bukan apa ora. Mempengaruhi bahasa Jawa dengan itu memang Melayu. Jadi kalau ada orang pendatang yang tidak bisa berbahasa Cilegon, ya kita ejek bahasanya, kita pojokkan lah supaya mereka malah hari orang bisa ngomong sudah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Kita akan membicarakan tentang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Jawa di Banten itu hadir sekitar abad 16. Dalam beberapa literatur di internet menyatakan bahwa bahasa Jawa Banten itu adalah turunan dari bahasa Jawa kuno. Tetapi jika melihat abadnya, semestinya bahasa Jawa di Banten itu adalah bagian dari perkembangan bahasa Jawa baru yang ditandai dengan kekuatan pergerakan kerajaan Mataram, di mana Mataram Islam itu memasukkan begitu banyak kosakata Arab, kemudian terus berkembang hingga hari ini di Banten. Kita kulik bahasa Jawa dari pelaku sejarah, karena Pak Kadis adalah asli orang Cilegon, asli penutur bahasa Jawa di Cilegon. Kita ingin tahu seperti apa perkembangan bahasa Jawa di Cilegon dari masa ke masa, setidaknya sejak beliau kecil hingga hari ini. Cilegon, sepengetahuan saya, itu seluruh warga Cilegon menggunakan bahasa Jawa pengecualian untuk pendatang. Ini saya punya bukti dan fakta sejarah. Ketika saya suka ikut dengan orang tua, datang ke rekanan misalkan yang orang Cina, ternyata bapak saya dengan orang Cina tadi itu berbahasa Cilegon, bebasan, layaknya orang tua dengan orang tua, dan mereka sangat hormat ke orang tua saya itu bukan karena bahasanya, karena memang mereka merasa bahwa penghormatan orang pendatang terhadap pribumi tinggi. Buktinya mereka mengikuti bahasa pribumi lokal itu dengan fasihnya sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa saat saya kecil, bahasa Jawa itu bahasa yang digunakan di daerahnya dan menjadi tuan dalam berkomunikasi. Ketika itu, bahasa apa yang tidak ada di hari ini? Kan ada bahasa yang dulu dipakai, hari ini tidak dipakai, untuk bahasa Jawanya. Yang tidak dipakai hari ini adalah oleh suami istri yang kebetulan terdiri dari mereka pendatang, menikah dengan pribumi, ujung-ujungnya mereka menggunakan pengantar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sehingga otomatis anak-anaknya juga mengikuti bahasa ibunya yang bahasa Indonesia. Dan ketika mereka itu berbahasa Jawa, biasanya dengan orang tuanya. Sehingga anak-anaknya itu pasti terbengong-bengong melihat bahasa Jawa diperagakan karena sehari-hari mereka tidak menggunakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan anak ke orang tua saat ini hampir menghilang. Kosakata apa yang dulu ada, sekarang tidak ada? Katakan saya bisa bahasa Jawa, Ya. karena saya memang orang lahir dari ibu yang berbahasa Jawa. Kata apa yang dulu dipakai, tapi sekarang kata itu tidak dipakai lagi? Ya, misalkan bahasa sederhana panggilan anak terhadap orang tua, Ya. mame, mbok misalkan. Ya, ada yang manggil ibu itu sudah bahasa Indonesia, saya pikir bahasa Melayu. Dulu tidak ada kata ibu. Jadi, Untuk manggil itu yang keras tuh ada emas, mungkin serapan dari Sunda. Kalau embok itu memang bahasa Jawa, ya, sehingga bahasa Jawa manggil orang tua itu mame misalkan, dan manggil kakek itu mamende. Sekarang ini kan sudah banyak istilah. Ada yang misalkan dipanggil nenek, misalkan papi, bahkan ayah, ya, ada papi, dan tentunya bahasa-bahasa yang mempengaruhi bahasa lokal, sehingga bahasa-bahasa Jawa itu hampir punah, saya pikir. Makanya bahasa di Cilegon ini bahasa bebasan, bahasa Jawa itu kenapa saya anggap hampir punah? Dikarenakan di kehidupan keluarga setiap masyarakat yang ada di kota Cilegon hampir sudah jarang menggunakan. Zaman saya kecil dulu orang belajar bahasa Indonesia itu kan dari sekolah. Saya saat itu agak kesulitan memahami guru berbahasa Indonesia karena di rumah sehari-hari berbahasa. Oke. Sebelum masuk ke bahasa Indonesia ya. Ya. Artinya banyak panggilan
untuk ke ibu, ke ayah, ke kakek, ke nenek yang mulai hilang ya. Kalau untuk ayah itu mame, untuk ibu itu embok, untuk kakek itu mamende, untuk nenek itu ibunde. Oke. Ada seperti itu. Kalau untuk kakek embok ende atau tetap ibunde? Jadi mamende itu kan singkatan dari mame Gede. gede, mame gede, Mame gitu gede. ya. Jadi kalau ibunde ya berarti ibu gede, ya. Nah sekarang itu kayaknya saya aja suatu saat kalau punya cucu mungkin nggak bakal dipanggil mamende. Itu menunjukkan karena bahasa ibu, Akan kakek ya. ya bahasa ibunya sudah tidak menggunakan, itu hampir hilang. Bahkan panggilan orang tua terhadap anaknya saja itu sudah nggak ada. Steng, merene aja. Yo yo. Nong, merene. Nah, panggilan sayang, seteng sama senong itu kelihatannya juga sudah menghilang. Sekarang diganti apa itu? Diganti nama. Nah, Ardi misalkan. Kalaupun saya menggunakan bahasa Jawa, merene, tapi panggil nama. Nah, dengan menggunakan panggil nama ini kan sudah bukan identitas Bahasa Jawa. bahasa lokal, bahasa Jawa kira-kira. Ini menunjukkan bahwa pergeseran ini sudah luar biasa. Makanya penggunaan bahasa itu kelihatannya sudah maha penting karena bebasan itu atau berbahasa lokal itu penuh etika, penuh juga tata krama yang mengakibatkan panggilan-panggilan itu tidak semena-mena dilakukan oleh seseorang. Kakak terhadap adik terhadap kakak itu panggilannya ada tahapannya, Kang. Misalkan, artinya adik ke kakaknya. Tapi ketika kakak manggil adiknya, itu boleh-boleh aja memanggil namanya. Tetapi tidak pernah terjadi yang namanya adik memanggil nama pada kakaknya saat itu. Itu juga hilang. Ada juga yang hilang kayaknya ya. Kakang D, Kang D, Kang Ilek. Kang Ilek, Kang D itu bukan hampir hilang Sudah hilang ya? Sudah hilang. Kang D itu singkatan atau peleburan dari dua kata ya. Kakang gede, kakang cilik. Kalau kakang gede itu kakak tua. Kita suka manggilnya dulu Kang Ilek. Kang Ilek, Kang D ya. Di cilik itu jadi panggil Kang Ilek kira-kira. Saya masih mengalami Kang D, Kang Ilek masih. Tetapi kesini memang sudah tidak ada orang menggunakan Kang D, Kang Ilek. Dan ada manggil bibi aja itu sudah susah sekarang. Sudah enggak ada. Bagi orang yang lebih muda manggilnya teteh aja, ke yang lebih tua kakang saja. Jadi status itu kadang Sebentar, tersembunyi. bibi sebetulnya di masa dulu artinya untuk panggilan apa bibi? Kalau yang saya tahu, bibi itu untuk ya tante lah, adik dari ayah atau ibu kita yang berkelamin perempuan. Dulu atau itu, ada hal lain? Ya, dulu kan predikat itu memang untuk memposisikan orang sesuai dengan hierarkinya. Kalau istilah Jawa, merenahaken ya. Iya, merenahaken. Tapi sekarang bibi itu cenderungnya untuk tukang sayur, yang untuk pembantu. Nah, untuk tukang setrika itu panggilannya bibi sekarang. Kok sama bibi aja misalkan. Nah, jadi kadang-kadang kata-kata penghormatan bibi itu sekarang digunakan untuk orang-orang yang memang mengerjakan pekerjaan rumah misalkan. Ini sebuah degradasi bahasa yang seharusnya kita menyadarkan diri bahwa ternyata dengan hilangnya bahasa lokal di keluarga itu akan semakin etikanya itu sangat radikal berubahnya. Sehingga kalau sekarang terjadi sebuah kata-kata yang sifatnya kasar, tidak sopan itu dikarenakan budaya menghilang, berbahasa itu ditinggalkan, sehingga akibatnya juga menimbulkan tata krama itu secara perlahan akan juga menghilang dan ujung-ujungnya dimaklumi. Ini masalahnya. Saya di depan mengklaim bahwa bahasa Jawa di Cilegon 100% katakannya. Ya. Ini berbeda sekali dengan Jawa di Serang karena ada pengaruh yang sangat besar dari Sunda. Artinya banyak Sunda di Serang, sementara di Cilegon itu sendiri 100% bahasa Jawa. Itu kenapa ya? Jadi kalau bertanya kenapa, memang di Kesultanan Banten itu kan terjadi sebuah pergolakan kekuasaan saat itu zaman Kesultanan. Dikarenakan memang zaman Kesultanan itu kan ada yang
menganggap Sunan Gunung Jati itu sebagai sultan pertama, ada juga Sultan Hasanuddin sebagai sultan pertama. Nah, ketika berbahasa ini menjadi pilihan pengikutnya, maka bahasa Cirebon ditinggalkan, bahasa Sunda ditinggalkan, timbul bahasa Jawa Cilegon atau Jawa Banten lah kira-kira. Itu yang berkembang dari daerah Mauk misalkan, daerah Kesemen ya sampai Waringin Kurung, itu daerah Bojonegara. Nah, itu cenderungnya orang yang memang mengakui bahwa kesultanan kita itu adalah Sunan Gunung Jati yang pertama. Nah, ketika ada campur baur dengan bahasa Sunda yang memang asal muasal bahasa Banten itu menunjukkan bahwa memang sultan pertamanya Sultan Hasanuddin. Nah, artinya cara mengekspresikannya itu ternyata dengan menggunakan bahasa yang bukankah keduanya Jawa? Ya. Baik Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Ya. dan Sultan Hasanuddin atau Sabah Kengking. Bukankah keduanya berbahasa Jawa? Berbahasa Jawa karena memang saat itu pergaulan kerajaan menggunakan bahasa Jawa karena pengaruh Cirebon di Banten itu kan sangat Ya, kuat. Demak turun ke Cirebon baru. Karena memang Cirebon itu juga menginduk ke Wali Songo sehingga garisnya memang Jawa. Tetapi Jawa itu kan identik sama pengaruh Islam saat itu. Betul. Karena di Pasundan itu kan masih ada agama Sunda Wiwitan, memang menariknya ke Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu sangat toleran, mempersilahkan keponakannya, keluarganya masuk agama Islam, tapi dia sendiri mempertahankan agama leluhurnya. Artinya kalau seandainya di Cilegon juga masih berkembang bahasa-bahasa selain Jawa itu, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh tidak hilang, tapi disepakati memang dari daerah Serang, Pandeglang, Lebak, ya itu yang murni berbahasa Jawa itu adalah Cilegon sebetulnya. Di Cilegon seperti yang saya sampaikan di muka bahwa bahasa Jawa di Banten itu di abad 16 karena berkaitan dengan berdirinya Kesultanan Banten, yang itu berarti juga berbicara tentang bahasa Jawa baru, tidak berbicara dengan bahasa Jawa kuno. Yang itu juga berarti kita menggunakan aksara carakan ya. Sebelumnya kan aksara Kawi ketika kita berbicara tentang Jawa kuno. Di Cilegon memang rata. Kami mungkin tidak memiliki data spesifik bahwa betul 100% berbahasa Jawa. Tetapi yang kami terima, kami alami semua Jawa. Pengecualian adalah pendatang. Berbeda dengan di Serang, sebagian Sunda, sebagian Jawa. Tangerang sebagian Betawi, Sunda, Jawa. Lebak, Pandeglang sepertinya murni di Sunda gitu ya. Itu adalah hal yang menarik. Artinya klaim ini bukanlah klaim yang memang sudah dibuktikan dalam suatu penelitian yang khusus. Meski begitu, di Cilegon kemudian mengalami perubahan yang dramatis ketika bahasa Melayu yang memang pada dasarnya Cilegon dipengaruhi bahasa Melayu sejak mula. Itu mengapa di Cilegon menggunakan ape ure, bukan apa ora. Lebih banyak ya, walaupun ada apa ora, apa oro. Itu dipengaruhi oleh bahasa Melayu yang sebetulnya adalah bahasa Indonesia kalau sudah masuk dalam tatanan undang-undang bahasa Indonesia. Tetapi di masyarakat namanya yang lebih dikenal adalah bahasa Melayu. Begitu ya. Ya, jadi yang mempengaruhi bahasa Jawa dengan itu memang Melayu menurut ahli bahasa yang saya ketahui. Tetapi itu akhirnya dijadikan identitas bahwa kenapa pergeseran bahasa di Cilegon, misalkan Cilegon itu kan dulu wilayahnya lebih luas daripada sekarang, areal Bojonegara ya sampai Waringin Kurung, Mancak, Keramat masuk nggak? Anyer, Keramat ya. Watu masuk tidak? Keramat Watu itu kan masuk Bojonegara sebetulnya. Ya, jadi kalau garisnya kalau Keramat Bojonegara itu kan masuk ke Banten sendiri, ke Keramat Watu, lari ke Waringin Kurung, Mancak, ke Anyer. Ini garis pantai ya. Nah, jadi ada wilayah sampai Cinangka itu wilayah Cilegon. Jadi
kalau kita lihat dari wilayah Kapolres Polres Cilegon, itulah wilayah Cilegon yang sesungguhnya di masa lalu. Bukan yang hari ini yang disebut Bukan kota yang lurus hari itu. ini. Ya, makanya Polres Cilegon itu memilih wilayah kekuasaan sampai Cinangka, sampai Mancak, ya, sampai Waringin Kurung dulu tuh ya. Sehingga Keramat Batu lari ke Bojonegara semuanya. Dan itu nyaris bahasanya adalah bahasa Jawa. Artinya dengan radius itu dikatakan 100% itu karena saya memang tidak menemukan bahasa ibu yang menggunakan bahasa Yang selain lain. Jawa wilayah itu. Dan kalau kita perluas, ini bukan masalah Cilegon yang berbahasa Jawa, ternyata pesisir pantai dari Kesemen, ke Mauk, ya, sampai ujung Tangerang itu berbahasa Jawa, tapi dia cenderungnya pakai A, bukan E. Jadi E itu mulai sampai Kesemen, Bojonegara ke sini, kira-kira. Itu menunjukkan bahwa E itu sebuah kekuasaan yang terjadi saat itu yang memang mungkin dominasi orang-orang yang berbahasa Jawa awalnya sehingga mengubah dialek dikarenakan untuk menunjukkan identitas saat itu kira-kira. Dan sekarang adalah ketika bahasa Indonesia masuk ke Cilegon, seingat Pak Kadis, bagaimana respon masyarakat terhadap bahasa Indonesia? Apakah ketika itu masyarakat menyebutnya sebagai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Jadi saya ingin bercerita mulai bahasa Indonesia itu menjadi bahasa ibu di Cilegon. Seiring dan sejalan dengan perkembangan kota Cilegon saat itu yang dijadikan 1963 itu untuk areal pabrik baja. Nah, otomatis dari tahun 63 itu mulai banyak pendatang. Masa Soekarno berarti ya? Masa Bung Karno, ya, masuk 63 itu. Nah, saat itu mulai orang-orang yang terampil itu kan dari luar daerah. Setahu saya dari Jawa, dari Sunda, Jawa identik. Saat itu mungkin dari UGM, dari Surabaya misalkan, dari Bandung itu banyak insinyur dari sana. Otomatis mulai masuk tuh. Nah, terjadinya eksodus orang-orang intelektual yang dibutuhkan pabrik itu, ada juga yang dari Sumatera itu menimbulkan perkawinan dengan orang lokal. Nah, mulai orang lokal saat itu menggunakan bahasa pengantar, menyikapi dengan bapaknya yang orang Sunda, ibunya yang orang Cilegon, bahasa Indonesia pengantarnya. Nah, saat itu mulai pelan-pelan memiliki komunitas orang Cilegon yang nikah dengan orang luar, dengan orang Medan, dengan orang misalkan orang Bandung, orang Jogja, mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Nah, kita yang masih bapak ibunya orang Cilegon asli masih kental berbahasa Cilegon, bahasa Jawa. Sudah mengerti bahasa Indonesia atau belum ketika itu? Rata-rata. Untuk mengerti dalam memahami sebuah pembicaraan dengan anak-anak yang saat itu sudah, tetapi untuk mengatakan nggak mungkin. Karena setiap anak di Cilegon itu selalu kita ajak bahasa Cilegon. Jadi kalau ada orang pendatang yang tidak bisa berbahasa Cilegon, ya kita ejek bahasanya, kita pojokkan lah supaya mereka malah hari orang bisa ngomong sudah menang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada statement oleh orang Cilegon asli saat itu, hari orang bisa ngomong Cilegon sudah menang baik aja ngomong. Kalau Jadi, tidak bisa ada bahasa ketersinggungan. Jawa Cilegon, kamu diam saja, tidak usah bicara gitu. Kira-kira. Nah, itu pakem itu dulu. Jadi ujung-ujungnya mereka belajar. Makanya terbukti saat saya kecil itu orang Cina yang jualan emas berbahasa Cilegon bebasan. Ada orang Cina yang jual pokok material bebasan Cilegon. Ada orang Cina yang jual TV bebasan Cilegon. Karena saat itu neng coba-coba uang luar tidak berbahasa Cilegon, nggak dituku, nggak dibeli. Tidak digubris. Nggak dibeli aja buat jualannya. Wong tukang bakso, tukang cukur, tukang jual sepeda bekas, kalau coba-coba menawarkannya dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Sumatera, nggak akan dibeli oleh orang Cilegon. Berarti di awal-awal ada penolakan terhadap bahasa Indonesia oleh warga Cilegon.
bukan penolakan, tapi sikap tegas. Ya, Di mana Bung? bahwa yang namanya bahasa lokal itu harus dijunjung tinggi kira-kira. Mungkin peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, sepertinya peribahasa itu sangat tepat dipakai dan mereka memahami luar biasa. Sehingga orang Lampung misalkan dagang rambutan, dagang durian, nggak bakal berani menawarkan diri dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Lampung. Selalu, mang ayo tumbas durian tah, sampai dia bisa bebasan saat itu. Mang mau beli durian tah. Ayo tumbas rambutan tah, pinten. Nah, wis 10.000 bae, wis 5.000 bae. Nah, mereka pandai berbahasa dalam berjual beli, menunjukkan bahwa saat itu orang luar itu harus bisa bahasa lokal tempat dia berusaha. Dengar-dengar kalau yang membeli entah makanan entah barang dengan bahasa Indonesia akan dibuat mahal oleh penjual. Ya, satu memang diketahuinya orang lain tidak bisa berbahasa Cilegon saat itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak siap datang, sehingga kalaupun orang Cilegon memberikan harga yang tinggi, maksudnya singgungan sebetulnya. Untuk mereka yang datang itu pahami bahasa daerah, karena dengan bahasa daerah Anda akan kita terima. Nah, jadi penolakan halus sebetulnya itu. Penyebaran bahasa Indonesia itu sendiri kemudian dengan begitu berdaulatnya bahasa Cilegon di kota Cilegon yang ketika itu tentu belum jadi kota ya. Bagaimana pola penyebarannya? Apakah kemudian masyarakat bilang bahasa apa ini atau ayo kita harus belajar karena pendidikan secara nasional sudah menggunakan itu? Memang penyebaran pertama bahasa Indonesia itu kan dari sekolah. Ya, setahu saya SD negeri saat itu ada SD 1, 2, 3, 4, 5, saya ingat sampai SD 6 dan sampai SD 7. Belum ada 8, 9 dan seterusnya. SMP juga baru ada SMP 1 kira-kira saat itu yang mulai berdiri tahun 58 kalau nggak salah. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya sekolah-sekolah negeri yang guru-gurunya, kenapa mengajarkan bahasa Indonesia? Karena guru saat itu diimpor dari Cilegon. Rata-rata datang dari Sumedang, dari Bandung, dari Tasik, dari Garut misalkan. Dan guru-guru yang otomatis berbahasa Sunda itu menggunakan bahasa Indonesia lah dalam berkomunikasi di sekolah. Tapi setahu saya ada guru-guru yang asli orang Cilegon tetap bebasan itu dijadikan teguran-teguran sayang. Nong, anaknya sinten ya, anaknya Pak Syabudin ya. Oh, sing medamel ning PJKA ya. Jadi kalau yang berbahasa Cilegon itu menegur kita karena kitanya diketahui belum bisa berbahasa Cilegon, belum bisa berbahasa Melayu, maka ditegur sapanya dengan bahasa Jawa. Tetapi dengan guru-guru yang datang ke Cilegon bukan orang Cilegon itu, bahasa Indonesia itulah cara utama. Tapi berkomunikasi. Bahasa utama pengantar pendidikannya apa? Bahasa Indonesia. Nah, yang saya ketahui saya mulai sekolah itu tahun 74 ya. Itu bahasa Indonesia, tapi saya sudah nonton orang sekolah itu sejak mungkin tahun 70 itu sudah saya nonton orang sekolah. Maksud nonton orang sekolah? Nah, maksudnya kakak saya sekolah, saya ngikut-ikut. Nggak pulang, ngedengerin dari bawah jendela misalkan, dari pinggir sekolah. Karena sekolah zaman dulu tuh kan jarang ada yang dipagar. Nah, berarti orang bisa sambil ngintip dari jendela gitu. Terus saya ngelihat TK pertama di Cilegon tuh TK yang di rumah dinas wali kota. Apa namanya? Kalau nggak salah tuh TK PGRI. Nah, saya nonton anak sekolah TK itu ternyata diajari nyanyi dan nggak ada nyanyian berbahasa Cilegon karena guru-gurunya saat itu memang bukan dari internal, rata-rata dari luar yang memang mereka notabene pendatang. Maka modernisasi, industrialisasi itu membawa perubahan sangat besar di kota Cilegon, salah satunya tentang bahasa. Nah, jadi orang-orang Cilegon yang akhirnya nikah dengan mereka itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, ujung-ujungnya dimulainya bahasa ibu mulai tidak digunakan itu dari orang Cilegon yang menikah dengan orang luar yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Mungkin itu temuan-temuan yang saya ketahui.
Untuk itu kemudian terjadilah persilangan pernikahan yang artinya harus mencari bahasa tengah untuk dipelajari oleh anak-anak. Pak Kadis dengan Sunda, saya Jawa tapi ketemu Jawa Jogja dan Sunda. Untuk saat ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu saat itu disebutnya sudah betul-betul menjadi tuannya di kota Cilegon, dikarenakan memang itu sudah menjadi kewajiban dalam rangka untuk mempersatukan antara pendatang dengan pribumi, karena proses perkawinan itu tidak bisa dipungkiri yang menjadikan cikal bakal berbahasa Cilegon atau bahasa Jawa itu mulai ditinggalkan oleh bapak ibunya. Dan kita memang di Cilegon ini ada program saat saya sekolah di tahun 74 itu kita malah wajib berbahasa daerah tapi diajarkannya bahasa Sunda, sehingga bahasa Cilegon itu sebetulnya selain dipengaruhi oleh bahasa Melayu, dipengaruhi juga oleh bahasa daerah Sunda, ditambah lagi dengan bahasa daerah-daerah yang lain. Jadi kelihatannya kebijakan saat itu tidak pernah terpikirkan untuk bahasa Cilegon itu dilestarikan, sehingga wajar kalau bahasa Cilegon sekarang terancam penggunaannya. Dan ini menjadi pemikiran saat itu ketika saya jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, maka langsung kita buat muatan lokal berbahasa Cilegon. Nalek berbahasa Cilegon itu sebagai sebuah bentuk kesadaran sebagai orang Cilegon bahwa sampai kapan bahasa Jawa ini tidak menjadi tuan di daerahnya sendiri. Maka bersyukur sekarang sudah tersusun kurikulumnya, bukunya, sekalipun belum maksimal sesuai harapan, tapi proses ini minimal sudah menjadi titik awal untuk mengembalikan bahasa Cilegon ini, bebasan itu menjadi bahasa ibu yang diikuti oleh anak-anaknya. Sehingga harapan kita ini ke depan, kita tidak menolak pengaruh bahasa Indonesia, tidak juga menampik pengaruh bahasa daerah, tetapi apa salahnya kita meningkatkan bebasan Cilegon atau bahasa lokal itu untuk sebagai sarana komunikasi dalam rangka meningkatkan ukhuwah dalam arti kebersamaan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitulah, masih dalam koridor Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cilegon adalah bagian dari Republik Indonesia, pewaris dari bahasa Jawa, dari Jawa kuno, Jawa pertengahan, dan hari ini sering juga disebut sebagai Jawa modern. Jawa di kota Cilegon terus berkembang dan kita akan membicarakan itu nanti di lain kesempatan, karena setiap kesempatan memiliki batas waktunya. Dan buku Nalek Bahasa Jawa Cilegon adalah produk yang digagas oleh beliau pada saat beliau masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Qadarullah, saya juga bagian dari tim penyeleksi kualitas. Kualitasnya memang belum sangat baik, tetapi itu sebagai bahan penting untuk muatan lokal di kita. Dibandingkan dulu kita di Kota Cilegon diajari bahasa Sunda Riangan, yang kami semua ketika berujar bahasa Sunda kan kesulitan lidahnya ya, sampai hari ini nggak bisa bahasa Sunda. Walau diajarkan pupuh dan sebagainya. Logatnya tetap tidak bisa masuk ya. Logatnya tetap tidak bisa masuk ke Sunda karena kami darahnya bukan Sunda. Kira-kira begitu obrolan antar kami. Next bertemu lagi. Hari ini memang terdengar sedikit bising karena kami sebetulnya sedang pelesiran di titik nol Anyer Panarukan. Jadi di sela-sela kesibukan Pak Kadis, ambil waktu untuk berbicara hal ini dan menyapa teman-teman semua. Sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya dari secara pribadi gunakan bebasan Cilegon ini sebagai bahasa yang tentunya wajib kita kuasai, bukan bahasa asing. Sehingga harapan kita, sadarilah setiap orang yang ada di kota Cilegon wajib belajar bahasa Jawa Cilegon atau bebasan atau Nalek bebasan Cilegon, karena itu tidak akan mengurangi rasa hormat kami, bahkan akan mengangkat dan melestarikan bahasa Jawa itu sendiri.
Sampai jumpa di lain waktu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.